Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam channel ini. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ada manfaatnya. Hal yang ingin saya sampaikan adalah saya tertarik kepada dua peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, yaitu tentang pasukan perdamaian Indonesia, pasukan perdamaian PBB yang pasukannya berasal dari Indonesia, membebaskan anak usia 15 tahun yang ditangkap oleh Israel, dengan pasukan Indonesia mampu mencegah perang antara pasukan Israel dengan pasukan Lebanon. Ketika itu anak remaja berusia 15 tahun itu melempari pembatas negara Israel dengan Lebanon, kemudian ditangkap oleh pasukan Israel. Pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari Indonesia itu berupaya keras untuk membebaskan remaja yang ditangkap itu, gitu ya, dengan diplomasi sungguh-sungguh, dengan kesabaran tinggi berjam-jam, akhirnya berhasil. Meskipun dalam diplomasi itu tentara Israel tidak henti-hentinya menodongkan senjata kepada pasukan Indonesia yang sebetulnya sedang menjaga perdamaian, gitu ya. Kemudian memang akhirnya berhasil. Anak usia 15 tahun itu dibebaskan oleh Israel, kemudian diserahkan kepada pasukan Indonesia yang sedang bertugas menjadi pasukan perdamaian atas mandat dari PBB. Kemudian juga pasukan Indonesia berhasil mencegah peperangan antara Israel dengan Lebanon. Pasukan Israel membawa tank Merkava, pasukan Lebanon membawa anti tank, gitu ya. Hampir saja terjadi pertempuran luar biasa. Akan tetapi pasukan Indonesia berhasil melerai keduanya, memisahkan keduanya, gitu. Meskipun tank yang milik Israel itu ditodongkan, diarahkan kepada tentara Indonesia. Tentara Indonesia tenang saja, gitu ya, dengan kepercayaan diri yang tinggi, kemudian berdiplomasi sehingga berhasil, meskipun tanpa melakukan pengancaman. Pasukan Indonesia itu tidak mengancam Israel dan tidak mengancam Lebanon. Senjatanya ada yang dikebelakangkan, ada yang tidak menggunakan senjata, hanya membawa bendera PBB. Pasukan Indonesia tidak mengancam kedua belah pihak, tidak mengancam Lebanon, tidak mengancam Israel. Bagi pasukan Indonesia itu adalah tugasnya itu adalah menjaga perdamaian, dan itu berhasil. Tentara Israel dengan tanknya pulang ke kotanya, pasukan Lebanon juga menghentikan kemarahannya, gitu ya. Artinya dari kedua peristiwa itu ada hal yang menarik bagi saya, yaitu peluru itu, baik peluru RPG anti tank, peluru senjata lainnya termasuk tanknya, peluru tank itu bisa dihentikan oleh cinta, gitu ya, yang dimiliki oleh pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia jelas cinta kepada tanah airnya Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya untuk bertugas di PBB, menjadi pasukan perdamaian PBB. Kemudian juga mereka mencintai kemanusiaan, gitu ya. Dan mereka percaya bahwa dengan sikap yang tidak mengancam orang lain, dengan sikap yang justru menunjukkan kasih sayang kepada anak umur 15 tahun itu, kemudian juga mampu meyakinkan pasukan Israel agar juga melepaskan itu dengan dasar rasa kemanusiaan,
itu ternyata bisa berhasil. Anak remaja 15 tahun itu dilepaskan oleh pasukan Israel, diserahkan kepada pasukan Indonesia untuk kemudian dibebaskan dan mungkin dibina ya, supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan lebih parah gitu ya. Nah dari hal itu ya, itu yang saya tertarik, ternyata peluru itu tidak jadi dimuntahkan, tidak jadi ditembakkan, karena ada cinta di situ, cinta kemanusiaan, cinta terhadap negara, cinta terhadap sesama makhluk, cinta terhadap perdamaian, gitu ya. Dan ada banyak cinta di situ. Ternyata tidak bisa ternyata cinta yang dimiliki itu bisa menghentikan kemarahan dan menghentikan pertempuran gitu ya. Dan itulah seharusnya yang dimiliki oleh manusia. Jadi jangan mengandalkan peluru, jangan mengandalkan kekuasaan, jangan mengandalkan senjata-senjata pemusnah massal untuk bisa hidup berdampingan, karena kekerasan dilawan dengan kekerasan akan menjadi kekerasan baru. Coba bayangkan jika saja anak umur 15 tahun itu mengalami penyiksaan, mengalami ketidakadilan, maka akan ada kemarahan lanjutan. Dia itu punya orang tua, punya kakak, punya saudara, punya teman yang bisa menuntut balas kepada pasukan Israel gitu ya. Demikian juga kalau terjadi pertempuran antara pasukan Israel dan pasukan Lebanon, maka permasalahan akan terus terjadi gitu ya. Tidak ada saling pengertian, akan terus bertikai gitu ya. Nah itu yang harus sebetulnya dipahami oleh semua manusia, bahwa dengan cinta itu akan menghasilkan perdamaian. Kenapa orang sekarang bertempur? Karena manusia kehilangan cinta gitu. Dan bagi umat Islam, cinta itu harus menjadi nomor satu ya, karena kalimat yang sering diucapkan dan harus diucapkan oleh umat Islam, yang paling sering harus diucapkan oleh umat Islam adalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang harus ditebarkan oleh umat Islam itu rasa kasih sayang, sehingga sifat Allah yang Maha Mencintai, Allah yang Maha Mengasihi, Allah yang Maha menyayangi itu mewujud ke dalam diri kita dan mampu kita tebarkan kepada seluruh alam semesta, baik manusia, hewan, tumbuhan, apapun ciptaan Allah gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami, bukan kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Penghukum, Maha Perkasa, Maha Hebat, Maha Menguasai. Bukan itu yang harus sering diucapkan gitu ya. Tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bisa saja gitu Allah memerintahkan atau menyuruh kita menggunakan kalimat Allah yang Maha Berkuasa, Maha Luar Biasa, bisa aja sebetulnya. Tetapi ternyata dalam kenyataannya yang harus sering diucapkan itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah yang harus lebih kita tebarkan ke dunia ini, sehingga manusia bisa hidup lebih baik, lebih damai, dan mampu mewujudkan sifat-sifat Allah yang Maha penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.